warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Tuban ingin mewawancarai Pak Habib sebagai narasumber tentang sanad-sanad keilmuan dalam agama Islam. Dulu kalau SD-nya normal ya, SD di Tuban sini aja, SD Islam. Kemudian lulus dari SD itu saya mondok di Pondok Gontor, Ponorogo. Itu mulai tahun 2001, lulus 2006. Ilmu yang dipelajari ya otomatis ada keilmuan umum, dan tentunya karena pondok pesantren ilmu keagamaannya juga ada. Untuk ilmu keagamannya apa saja, Pak? Ya banyak sekali ya, seperti akidah, kemudian fikih, ada juga tarbiyah dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang agamanya kan, kalau agama biasanya cenderung di akidah sama fikihnya. Artinya ya fikih itu kan ngambil dari hadis dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya usul fiqh, ketika ada suatu hukum yang mungkin di zaman Rasul tidak ada, maka itu nanti akan jatuhnya pembahasannya bukan di fikih lagi, tapi namanya usul fiqh. Seperti itu. Untuk rujukannya itu untuk fikih ya, karena sebagian besar itu kan di agama itu kan muamalahnya kita, prakteknya semuanya kan dalam fikih. Itu fikih itu kita memakai satu kitabnya Bulughul Maram, itu untuk fikih ibadahnya, ya kan. Bulughul Maram itu karya Ibnu Hajar Al Asqalani. Itu. Kemudian di sana selain merujuk dari satu madhab, kita juga belajar fikih multi madhab. Nah, kita kan tahu apa madhab-madhab fikih dalam Islam kan ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, sama Imam Hanafi. Kalau di Indonesia kan kita pakai yang Syafi'i. Tapi di sana kita dikasih pelajaran 4 madhab. Itu pakai kitab fikih namanya Bidayatul Mujtahid. Itu karya Ibnu Rusdi. Jadi itu adalah kumpulan hukum-hukum fikih dari 4 madhab. Jadi nanti akan ada perbedaan, misalkan contoh di sini ya. Nah, misalkan kamu setelah wudhu megang lawan jenis, batal kalau Syafi'i. Nah, itu pakai Syafi'i. Ketika kamu nanti di Arab tidak pakai madhab Syafi'i, tapi pakai madhab Maliki. Jadi kamu habis wudhu pegangan sama cewek tidak apa-apa, walaupun bukan mahram. Itu. Jadi itu perbedaan pendapat, pandangan dan lain sebagainya. Contohnya seperti di Indonesia, ya kan? Kalau misalkan anjing itu di sini kan najisnya mughaladhah. Jadi cara pembersihannya harus dicuci 7 kali sambil ada debunya atau kasih tanah kan gitu. Tapi kalau di Turki nggak seperti itu. Najis saja. Habis kena anjing cuci biasa. Nah, itu karena perbedaan penggunaan madhab atau kiblat madhabnya setiap negara berbeda-beda. Nah, itu kita pelajari keempat-empatnya. Tujuannya apa? Di situ tujuannya adalah untuk supaya kita tahu, oh ternyata seperti ini. Oh ternyata kalau imam ini seperti ini, yang imam satunya lagi seperti ini. Nah, itu semuanya sah dan bisa dilakukan sesuai dengan kondisi dan negara itu menganut imam yang mana. Kalau misalkan itu dari bukunya itu nanti sudah ada jelas sanadnya. Itu kalau misalkan Bulughul Maram itu sudah pasti yang dimasukkan adalah hadis-hadis dari para periwayat ternama seperti Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Itu para perawi hadis yang meriwayatkan hadis, yang tentunya mereka juga hidup saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Itu. Jadi semua hadis yang dari beliau-beliau ini, misalkan membahas tentang sholat misalkan, itu nanti dijadikan satu. Dicari hadis-hadis yang tentang sholat dari beberapa
perawi atau periwayat hadis itu nanti dari hadis yang sahih sampai hadis yang maudhu atau yang palsu itu semuanya ada di situ. Nah, jadi bisa pertanggungjawabkan untuk keaslian sanadnya. Bapak Afif ketika menempuh pendidikan di Pondok Gontor, beliau belajar kepada Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Lalu Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal berguru pada Kiai Haji Imam Zarkashi. Kiai Haji Imam Zarkashi dikenal dekat dengan Kiai Haji Mas Mansur saat belajar di Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu Kiai Haji Mas Mansur berguru kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau dididik oleh Mbah Soleh Darat, kemudian bersambung kepada Rasulullah.